wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita. Meskipun ya kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian, musibah, cobaan. Namun memang seperti itulah tuntutan daripada keimanan yang kita miliki. Ibnul Jauzi rahimahullah pernah mengatakan, sesungguhnya dunia ini adalah ladang musibah. Ladang musibah, maka sudah sepantasnya bagi orang-orang yang berakal untuk mempersiapkan kesabarannya. Apalagi orang-orang yang beriman, pasti Allah akan berikan ujian. Nah, maka ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita mendapatkan fitnah, ya, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang itu tujuannya untuk memperbaiki kualitas keimanan kita, Pak. Jadi iman itu tidak akan bisa terbukti kecuali setelah diuji. Kalau belum diuji, wah semuanya aku beriman. Semuanya mengaku mengejar surga, semuanya mengaku lari dari neraka, pasti, Pak. Nah, tapi apakah pengakuan itu bisa dibuktikan? Nah, maka pembuktiannya dengan cara apa? Diuji. Nah, maka ujian itu bisa ujian nikmat, bisa juga ujian musibah, yang mana dua-duanya ujian. Jadi ketika diberikan nikmat dia bersyukur, tidak lupa diri, tidak lupa akhirat, tidak kemudian sombong. Ketika diberikan musibah ya bersabar, tidak putus asa, ya, tidak kemudian pesimis. Nah, begitulah sifat seorang mukmin. Makanya dalam hadis kata Rasulullah, ajaban li amril mukmin, menakjubkan sekali urusan orang beriman itu. Jadi orang beriman itu kata Rasulullah menakjubkan, Bapak Ibu. Jadi kita ini Bapak-bapak, Ibu-ibu ini menakjubkan. Kenapa menakjubkan? Ya. In asabatus sarra fasyakara fakana khairul lah. Kalau dia mendapatkan hal yang menyenangkan, kemudian dia bersyukur, maka itu baik. Wa in asabatu darra fasabara fakana khairul lah. Dan kalau dia mendapatkan ujian, kesempitan, goncangan hidup, darra, kemudian fasabar, kemudian dia bersabar, fakana khairul lah, maka itu juga baik baginya. Makanya sabar dan syukur ini adalah dua kendaraan yang pasti kita kendarai salah satunya, Bapak Ibu. Terkadang kita mengendarai sabar, terkadang juga kita mengendarai syukur. Ya, meskipun kalau orang-orang soleh terdahulu itu ya kebanyakan mereka kendaraannya syukur terus gitu ya. Kenapa? Itu kan tingkatan paling tinggi. Bagaimana ketika diuji oleh Allah justru dia bersyukur. Ya, justru dia bersyukur. Bahkan juga kita diajarkan alhamdulillah ala kulli halin. Selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi Ustaz nggak boleh kalau kena musibah itu mengucapkan innalillah, nggak boleh ya Pak? Ya boleh Pak. Astagfirullah, innalillah, Allahu Akbar boleh. Tapi yang paling mantap itu kalau kena musibah, alhamdulillah. Asal jangan salah sangka aja orang Pak. Gitu ya. Ya kan? Dikabarkan misalnya ada apa yang meninggal gitu kan, alhamdulillah kawan, berarti senang mati orang itu, berarti ada selek misalnya gitu, tidak ya. Nah makanya orang-orang beriman itu luar biasa. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa terus bersabar ketika diuji oleh Allah dan terus bersyukur ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Sebagai umatnya Rasulullah, selalulah ingat dan sadari kita
memiliki kewajiban, dituntut untuk mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga dengan hal itu kita mendapatkan cintanya Allah dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita pertemuan kajian yang kedua di setiap malam Sabtu yang kedua kita gabungan masih membahas kitab mendidik anak bersama Nabi. Seharusnya ini sudah selesai kalau pertemuan lalu nggak banyak libur, Pak. Karena saya perhatikan kayaknya setiap malam Sabtu kedua sering hujan, gitu ya. Tadi pun satu hari hujan ini kan, dari pagi sampai asar tadi hujan terus ini. Udah anggapan juga ini libur lagi nih kayaknya malam lah, ternyata berhenti hujannya. Jadi kita bisa lanjutkan, tinggal sedikit lagi nih. Tinggal mungkin 2 pertemuan lagi lah, ini bisa selesai. Nah, ini kita masih sampai kepada yang 3 metode kemarin kan, ya, yang ada 3 metode. Yang pertama metode apa namanya? Ya, yang harus dipegang oleh kedua orang tua dan pendidik. Yang kedua metode untuk pemikiran yang berpengaruh terhadap mental anak, yang sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk yang ketiga, metode kejiwaan yang berpengaruh terhadap mental. Yang kedua semalam akal. Ya, metode untuk menumbuh kembangkan akal. Maka yang ketiga sekarang metode kejiwaan yang berpengaruh terhadap mental anak. Jadi anak-anak itu kita punya mental yang itu sejak dini harus ditumbuh, harus diperhatikan, harus tumbuh kembangkan menjadi sesuatu yang baik. Jadi jangan sampai anak-anak kita Bapak Ibu tumbuh tapi memiliki mental yang tidak baik. Kenapa? Karena ternyata salah cara kita mendidik sedari kecil. Ya, sedari kecil. Jadi Ustaz, kalau yang anaknya sudah besar ya nggak ada masalah. Ya, saya sering sampaikan Bapak Ibu, kunci bagi orang tua, guru, pendidik, siapapun yang dia niat bertujuan untuk mendidik seseorang, kuncinya surat Ali Imran 159. Nah, itu sering-sering kita sebagai orang tua Bapak Ibu coba nanti buka surah Ali Imran ayat 159. Allah berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Di situ Allah katakan, Allah berbicara, khitabnya itu kepada Rasulullah SAW. Namun secara umum juga kepada kita. Apa kata Allah kepada Rasulullah? Dikarenakan, disebabkan rahmat Allah lah engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Mereka di sini siapa? Ya, objek dakwah Rasulullah. Ya, umatnya. Karena rahmat Allah lah lintalahum, engkau berlaku lemah lembut. Lain itu lemah lembut Bapak Ibu. Jadi asas pondasi awal, asas dasar dalam mendidik itu lemah lembut. Dasarnya itu lemah lembut. Nanti dalam tahap-tahap pendidikan ada saatnya kita keras, ada saatnya kita tegas, bahkan ada saatnya kita menghukum, ya kan? Tapi asas awal itu apa? Lemah lembut. Bahkan itu adalah karena rahmatnya Allah. Nah, ini berarti orang yang berlemah lembut ini berarti dekat dengan rahmat Allah. Tadi sebaliknya, kalau sifatnya kasar, jauh dari lemah lembut, gak pernah lembut sekalipun, wah ini berarti seakan-akan dia jauh dari rahmatnya Allah. Maka kata Allah, dikarenakan lemah lembut karena rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Ya. Walaupun tafazzun ghalizal qalbi, kata Allah, seandainya engkau berlaku berhati kasar, berhati keras, kaku, kasar, bengis gitu loh bahasa kita ya, terhadap mereka, lan faddu min haulik, mereka akan menjauh darimu, mereka akan lari. Jadi Bapak Ibu, meskipun mungkin objek dakwah kita yang mau kita didik, anak kita, murid kita, santri kita,
Itu berlaku salah melakukan kesalahan. Kalau kita sudah melakukan bertindak kasar, keras, maka kata Allah mereka akan lari darimu. Ya, mereka akan lari, akan menjauh. Sudah tidak ada lagi kewibawaan, tidak mau lagi menghormati orang tuanya, gurunya, segala macam. Maka kata Allah jangan berlaku kasar, maka nanti mereka akan lari. Bahkan kita ingat ya, Nabi Musa alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah agar berbicara kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Berkatalah kepada keduanya, dakwahilah keduanya. Wahai kalian berdua, dakwahilah Fir'aun itu. Berkatalah kepada Fir'aun itu kalian berdua, qaulan layyina, dengan dakwah perkataan yang lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan itu dia ingat dan takut. Satu sisi, Pak, di satu ayat Allah perintahkan Nabi Musa untuk berlemah lembut, menasihati pemimpinnya dengan lemah lembut gitu loh. Tapi harus seimbang juga sebenarnya. Di sisi lain, di ayat yang lain justru kemudian di ayat lain Nabi Musa malah mendoakan supaya Fir'aun itu dibinasakan gitu loh, Pak. Kenapa? Karena ngeyel gitu kan. Nah, jadi ada saatnya kita berlaku lemah lembut, ada saatnya kita kemudian mendoakan yang buruk ketika dizolimi. La yuhibbullahu al-jahra minal qawli bis-su' minal qaul. Allah tidak menyukai perkataan-perkataan yang buruk. Illa man zulim, kecuali bagi orang yang dizolimi. Nah, ini bagi yang dizolimi Bapak Ibu, ini dapat rukhsah untuk mendoakan keburukan. Maka pernah saya sampaikan, mungkin kita sama ini pernah mendengar, boleh nggak Ustaz mendoakan buruk bagi orang lain? Boleh, syaratnya kalau kita dizolimi. Syaratnya kalau dizolimi itu boleh, tapi kalau nggak dizolimi jangan coba-coba. Kenapa doakan yang buruk? Karena nggak suka saya sama dia Ustaz. Nah, tak boleh Pak, tak boleh Bu. Ya, seperti itu. Maka kemudian fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kata Allah, ketika mereka melakukan kesalahan, fa'fu anhum, maafkan. Wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Ini kan kalau kita makan luar biasa. Anak kita melakukan kesalahan nih Bapak Ibu, melakukan kesalahan. Apalagi ketika sudah mungkin dia sudah dewasa, apalagi ketika masih kecil. Fa'fu anhum, maafkan. Sulit memang ya. Wastaghfir lahum, doakan, minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni anakku ya Allah. Ya Allah, ampuni santriku gitu kan. Ini para ustazah. Ya kan? Fastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, dan ajak mereka bermusyawarah. Ada kalanya ketika anak itu sudah usia dewasa balik, yaitu diajak bermusyawarah, diajak bincang hati ke hati, empat mata, maunya bagaimana. Ya. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika engkau sudah berazam ingin melakukan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Dalam hal pendidikan, ingat Bapak Ibu, tawakal itu jangan lupa. Supaya apa? Supaya kita enggak stres, supaya kita enggak kecewa. Tak ada istilah saya gagal Ustaz mendidik anak saya gagal mendidik murid saya, enggak ada. Nah, ada seperti itu. Karena Allah sudah melihat usaha yang kita lakukan, maka serahkan sama Allah. Ya udah, tawakallah. Bukan berarti kalau kita sudah melalui tahap-tahap tadi pasti jaminan anak kita, santri kita, murid kita baik. Bukan jaminan. Tidak jaminan. Ya, maka tawakal itu sebagai penghibur, penyemangat diri supaya kita tidak putus asa, supaya tidak kemudian udahlah, percuma dinasihati, percuma kita lembut-lembut Ustaz, percuma kita ajak bicara, toh gitu lagi. Tawakal lah. Sudah kita lakukan tahap-tahap itu, serahkan sama Allah. Terus ulang lagi, salah lagi dia, maafkan lagi, minta ampun lagi, diajak bicara lagi, buat lagi, ya gitu lagi, itu kan muter-muter terus, ya nggak ada masalah. Ya, nah itu kuncinya Bapak Ibu. 1 Ali Imran 159 ini sering saya ingatkan. Coba ini sering dikaji, sering diulang. Kalau perlu tempel itu di rumah kita besar-besar. Ayat tadi difotokopi, di print, tempel di rumah kita. Jadi kalau misalnya anaknya buat salah, lihat ayat, nggak jadi marah. Oh, nggak jadi.
baca ayat gitu ya, tempel. Jadi jangan lukisan aja yang tempel gitu kan. Tuh ayat tadi tempel, tapi tujuannya untuk pengingat ya. Untuk mengingat supaya kita kalau misalnya marah, mau marahin anak, nampak ayat tadi ditempel, astagfirullah, maafkan, mintakan ampun. Besok buat lagi, baca lagi, ingat lagi gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Maka kemudian ini yang ketiga Bapak Ibu, metode kejiwaan yang berpengaruh terhadap mental anak ini ada 12 dasar. 12 langkah. 12 langkah bagaimana kita membina mental anak kita supaya dia tumbuh menjadi pribadi yang baik, memiliki mental yang bagus. Yang pertama, langkah pertama, menemani anak. Selalu menemani anak, sering menemani anak. Ini jangan sampai orang tua nggak punya waktu untuk anak. Ya. Sibuk sana sini, sibuk cari nafkah, sibuk urusan dakwah, sibuk urusan segala macam. Akhirnya lupa sama anak. Jangan sampai. Karena ketika kita menemani anak ini pengaruhnya sangat besar terhadap jiwanya. Ya, ada parodi gitu kan. Seorang anak minjam duit sama bapaknya. Ayah pinjam duit 20.000. Untuk apa? Tabungan dia pertama tanya sama ayahnya, ayah kerja. Ayahnya selalu kerja dari pagi malam, sehingga nggak pernah punya waktu untuk anaknya. Anaknya pingin main sama ayahnya gitu kan. Maka kemudian ditanyalah sama anaknya satu hari, ayah kerja itu satu hari, satu bulan berapa gajinya? 10 juta misalnya. Berarti kalau satu hari perhitungannya berapa? Misalnya kan gitu kan, 10 juta. Berarti kalau satu hari misalnya 500.000 atau 300.000 gitu kan. Berarti kalau 1 jam, ya 1 jam berarti berapa? 30.000 misalnya gitu Bapak Ibu. Berarti 1 jam 30.000. Maka diingatnya, oh berarti 1 jam waktu ayah saya kerja menghasilkan uang 30.000. Anak tadi punya celengan Bapak Ibu, punya celengan 15.000 atau punya celengan 10.000, punya duit simpanan 10.000. Dia minta sama ayahnya, ayah minta duit lah, pinjam duit 20.000. Untuk apa? Kata ayahnya. Untuk apa kamu banyak kali megang duit, kamu masih kecil? Kata anaknya, saya punya uang 10.000 ayah, jadi kurang 20.000 lagi. Loh, untuk apa uang 30.000? Mau beli apa kamu? Apa kata anaknya? Saya ingin membeli waktu ayah 1 jam. 1 jam untuk dikasih. Dia minjem duit untuk dikasih sama ayahnya. Nih ayah 30.000, 1 jam waktu ayah untuk saya, untuk bermain bersama saya. Akhirnya ayahnya menangis, ya, menangis dan menyadari ternyata selama ini dia tidak punya waktu untuk anaknya. Nah ini mungkin anak kita nggak ada yang seperti itu ya, nggak sampai seperti itu mungkin. Saya yakin kita nggak sampai seperti itu. Tapi ini langkah pertama, sering menemani anak. Jadi ya. Yang kedua Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ini ya banyak hadis-hadis sudah kita sampaikan. Rasulullah itu selalu sering itu menemani Hasan Hussein gitu kan, anak-anaknya ketika kecil. Bahkan kemudian sepupunya, anak-anaknya paman Abbas, itu Rasulullah namanya Abdullah dan Ubaidillah. Itu Rasulullah sering bermain itu sama anak-anaknya Abbas radhiyallahu anhuma. Langkah kedua, menanamkan keceriaan dan kebahagiaan ke dalam jiwa anak. Nah, ini pernah kita bahas yang lalu-lalu ya, di bab yang keberapa ini? Bab yang kelima ya, tentang pembinaan perasaan ya kan. Menanamkan keceriaan dan kebahagiaan ke dalam jiwa anak. Di antaranya dengan cara apa? Menyambut mereka dengan sambutan yang hangat ketika bertemu dengan mereka. Mungkin lagi pulang sekolah, pas mungkin kita di rumah, dia pulang sekolah, disambut dengan hangat, disambut depan pintu. Jangan anak itu pulang sekolah, ada orang tua di rumah, dianggap nggak ada aja gitu. Masuk pulang sekolah, campakkan sepatu, campakkan tas, ganti baju, langsung keluar lagi. Emaknya nggak tahu anaknya udah pulang atau belum. Tahu-tahu anaknya udah ada tas, sudah ada sepatu. Padahal dia tahu mungkin anaknya pulang, tapi dia nggak disambut. Mengajak bercanda, menggendong mereka, memangku mereka, ya, mendahulukan mereka dengan memberikan makanan yang baik, ya, dan makan bersama-sama dengan mereka. Ini menanamkan keceriaan. Ini masih berkaitan sebenarnya dengan langkah pertama, sering menemani anak. Langkah yang ketiga,
menanamkan jiwa kompetisi ya antar sesama anak dan memberikan penghargaan bagi yang menang. Jadi boleh Bapak Ibu, bahkan dianjurkan kita itu sama anak-anak itu dibuat lomba. Apakah lomba kecerdasan atau lomba otot? Kok laki-laki lomba otot gitu kan? Kalau yang perempuan misalnya Bu lomba masak misalnya, dilombakan mana yang masak yang paling enak, atau dilombakan suruh metik bawang. Petik bawang apa namanya? Kupas bawang, kok petik bawang pula. Ya, kupas bawang, siapa yang duluan selesai? Kalau anak perempuan. Oh, yang menang dikasih reward, dikasih bawang. Suruh gigit ya. Kalau anak laki-laki otot misalnya, supaya kuat ototnya disuruh lomba lari atau disuruh hafalah olahraga segala macam. Jadi seperti itu, Rasulullah biasa gitu Pak. Rasulullah itu selalu itu anak-anak, ayo lomba, siapa yang menang maka dialah yang disuruh lomba gitu, anak-anak itu lomba lari gitu kan. Atau dari pertanyaan ditanya, siapa yang tahu bisa jawab, kasih hadiah ya, kasih hadiah, dikasih uang ya, dikasih reward atau segala macam lah, dikasih buku. Jadi gitu, tanya tentang wawasan-wawasan keislaman, bukan tanya yang aneh-aneh ya. Ini kadang-kadang viral, video-video viral sekarang banyak tanya yang aneh-aneh gitu kan. Yang tanya yang betul-betul apa gitu. Seperti Rasulullah itu pernah bertanya tentang sebuah buah pohon, yang pohon itu perumpamaan orang beriman. Ibnu Umar ketika itu masih kecil tahu jawabannya pohon kurma, tapi dia nggak mau jawab ya, nggak mau jawab karena segan ada orang-orang dewasa ketika itu ya. Ini yang ketiga, jadi memberikan menanamkan jiwa kompetitif ya, saling berlomba tapi yang sportif gitu kan, supaya apa, ini akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang mereka, supaya mereka itu memiliki sifat percaya diri Bapak Ibu, supaya mereka itu memiliki sifat percaya diri. Bukan berarti hidup ini berarti perlombaan ya, ini juga keliru, jatuhkan lawanmu, bukan begitu. Nah, ini kalau metode orang-orang kafir, perlombaan tapi caranya apa, jatuhkan sainganmu ya. Kita kan nggak seperti itu, dalam Islam tidak seperti itu ya. Fastabiqul khairat kan seperti itu kan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang keempat, memotivasi anak, memberikan motivasi ya. Nah, ini motivasi ini diharapkan bisa memberikan peran yang besar dan positif terhadap jiwa anak. Ini motivasi. Misalnya anak kita kurang pandai, kurang cekap dalam melakukan sesuatu, ya itu kita motivasi, kita dorong, kita berikan dorongan gitu. Jadi jangan malah, udahlah nggak pandai, udah nggak usah dibuat, nggak usah lagi dibuat. Nah, kadang kita gitu Bapak Ibu. Mungkin kita ngomong itu bukan berarti apa, tapi kita karena malas gitu ya, malas lama-lama, malas ribut, udah nggak usah dibuat gitu kan. Padahal kita motivasi dia untuk dia melakukan sesuatu nggak bisa gitu kan, ayo buat lagi nah, coba lagi ya, jangan menyerah. Nah, ini kan kebanyakan orang tua sekarang apa, udah sini udah sini biar Abi buat, sini biar Umi buat. Kenapa? Karena nggak sabar lama gitu kan. Padahal itu ya kurang bijak sebenarnya. Biarkan dia buat ya, biarkan dia melakukan apa yang ingin dia lakukan sendiri dan kita kasih motivasi. Nah, salah satu perkataan orang tua dan pendidik itu apa? Jangan merendahkan dirimu, wahai anakku, jangan merendahkan dirimu. Ya, seperti itu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, pujian dan sanjungan. Nah, sering memuji anak, menyanjung anak, tapi pujiannya jangan berlebihan ya. Jangan dipuji terus. Termasuk ada ini apa namanya? Ada juga etika, jangan memuji anak di depan orang lain. Kalau kita ingin memuji anak kita di depan dia dan tidak ada orang Bapak Ibu. Karena kalau kita memuji dia di depan orang lain, itu bukan sesuatu yang baik. Kalau kita ingin puji depan dia. Atau kita memang sama-sama keluarga nggak ada masalah, artinya depan orang lain gitu. Jangan dipuji depan orang. Termasuk juga jangan menjelek-jelekkan di depan orang. Sama itu. Jangan memuji di depan orang, jangan menjelek-jelekkan di depan orang.
Ya Rasulullah itu ya biasa gitu, ya memuji anak-anak, memuji anak muda, remaja yang berada di zaman beliau, mengatakan kau adalah sebaik-baik pemuda, termasuk Abdullah bin Umar. Rasulullah pernah memuji Abdullah bin Umar, mengatakan sungguh Abdullah bin Umar adalah sebaik-baik laki-laki kalau seandainya dia sholat malam, kata Rasul. Abdullah bin Umar sebaik laki-laki. Wah, Abdullah Umar semangat, wah sebaik laki-laki. Ternyata ada lanjutannya, kalau dia sholat malam. Itu kan Rasulullah memuji, menyanjung sekaligus memberikan motivasi. Engkau akan jadi sebaik laki-laki kalau engkau sholat malam. Nah, ini termasuk metode yang diberikan Rasulullah untuk sering memuji anak. Tapi sekali lagi jangan dilakukan secara berlebihan, apalagi memuji sesuatu yang tidak dia lakukan gitu. Sesuai fakta lah, real, ya, sesuai fakta. Yang keenam, pilar yang keenam, bermain dengan anak dan bertingkah seperti mereka saat bermain. Nah, ini tentunya sesuai gender lah. Kalau anak laki-laki ya sama bapaknya, kalau anaknya perempuan sama ibunya. Jangan anak perempuan main boneka-boneka, bapaknya ikut main. Ya, nah itu tak betul lah, Pak. Ya. Bermain dengan anak dan bertingkah seperti mereka. Seperti yang sudah kita sampaikan kemarin di pertemuan-pertemuan lalu, Rasulullah itu kadang main apa Bapak Ibu? Main kuda-kudaan dengan anak-anak kecil gitu loh. Ya, beliau main kuda-kudaan gitu. Beliau main kejar-kejaran. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang nabi, seorang rasul tapi seperti itu gitu ya. Ya. Bermain kuda-kudaan dengan cucu-cucunya, ya nggak peduli. Kadang ada sahabat-sahabat lainnya, beliau biasa aja, nggak kemudian merasa gengsi, merasa minder, merasa jaim gitu, nggak ada gitu. Nah, ini menunjukkan betapa Rasulullah itu menunjukkan hal yang harus kita lakukan terhadap anak-anak. Rasulullah pernah bersabda, siapa yang punya anak kecil hendaklah ia bertingkah seperti anaknya ketika bergaul dengannya. Jadi jangan ngomong sama anak kita kayak ngomong sama orang tua kita gitu, nggak bisa lah. Atau ngomong sama kawan kita, ya, ngomong sesuai dengan kapasitas akalnya. Termasuk juga Rasulullah itu ya kadang bercanda juga dengan anak-anak gitu. Dalam satu riwayat Bapak Ibu, Rasulullah pernah memanggil Anas bin Malik. Anas bin Malik kan pembantu Rasul. 10 tahun diserahkan ibunya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa untuk diberikan, untuk mengabdi kepada Anda. Ini anak saya serahkan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Jadi kalau ada apa-apa suruh saja dia. 10 tahun diberikan kepada Rasulullah. Akhirnya Anas tadi selalu itu kan, selalu menjadi objek didikan Rasulullah SAW. Termasuk Rasulullah satu kali pernah mengatakan, Anas pernah menyampaikan satu riwayat, Rasulullah pernah memanggilku, wahai laki-laki yang memiliki 2 telinga, gitu. Ya, wahai laki-laki yang memiliki 2 telinga, gitu. Kan bercanda gitu. Memang 2 lah telinganya, masa 3, masa 4. Ya, nah ini termasuk bagaimana Rasulullah membangun kedekatan dengan anak-anak ketika itu. Termasuk juga satu kali Rasulullah pernah sholat dan punggungnya dipanjat oleh Hasan dan Husain. Mau diambil oleh para sahabat, kemudian Rasulullah beri isyarat, biar saja gitu ya. Nah itu sampai seperti itu. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, siapa yang mencintaiku maka hendaklah mencintai kedua cucuku ini. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu dimana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa percaya diri anak. PD. Nah ini saya yakin ini pasti banyak ini kita PR kita di sini nih. Anak kurang percaya diri, kurang PD. Ini ada 4 kepercayaan diri terhadap 4 hal. Ya, cara-cara ditempuh oleh beliau, oleh Rasulullah SAW agar anak itu percaya diri. Yang pertama, menguatkan kemauan anak. Ini menguatkan kemauan anak, Bapak Ibu. Di sini dijelaskan bagaimana caranya supaya kita membiasakan menjadikan anak itu keinginannya, kemauan yang kuat, supaya dia itu enggak mudah
patah semangat gitu loh. Nggak kemudian udahlah nggak bisa. Berarti kan kemauannya nggak kuat gitu loh. Bagaimana caranya? Yang pertama, membiasakan anak agar menjaga rahasia. Ini metodenya. Yang pertama, membiasakan anak supaya pandai jaga rahasia. Coba mungkin kita punya rahasia-rahasia yang itu kita kasih tahu anak kita, tapi jangan kasih tahu orang. Itu termasuk salah satu metode supaya anak tadi memiliki keinginan yang kuat. Sehingga dia kalau pandai jaga rahasia, mudah-mudahan kemauan dia kuat nantinya ketika dewasa. Artinya apa? Dia tidak mudah patah semangat, tidak mudah patah arang. Yang kedua, membiasakannya berpuasa. Nah, ternyata Bapak Ibu, saum, mendidik anak berpuasa itu dari sisi mental luar biasa bagus. Dia akan menahan diri dari makan dan minum gitu kan. Padahal dia sudah lapar, sudah haus, tapi ditahannya. Nah, itu termasuk metode untuk mendidik supaya kemauan anak itu kuat. Umur berapa anak dilatih puasa? Umur berapa? Fleksibel, ya. Tapi kalau lihat perkataan para ulama salaf, ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun, ya. Ada yang mengatakan ketika dia sudah kuat. Jadi puasa itu nggak seperti sholat. Kalau sholat 7 tahun sudah disuruh gitu ya. 10 tahun nggak mau sholat pukul. Tapi kalau untuk puasa tidak ada, memang tidak ada apa namanya, tidak ada kepastian umur berapa diperintahkan. Tapi kebanyakan jumhur ulama umur 10 tahun Bapak Ibu, untuk puasa. Tapi kalau belum 10 tahun suruh puasa boleh nggak Ustaz? Boleh. Tapi tadi jangan sampai gara-gara puasa anaknya masuk rumah sakit. Puasa nak ya, anak udah lemes, udah lembek gitu kan. Puasa nak, tahan. Begitu buka puasa masuk UGD anak. Nah, ini nggak betul lah. Ya, karena dia belum punya kewajiban. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan diri dalam bermasyarakat. Ini bagaimana caranya? Ya. Ketika orang tua mendidiknya dengan menyuruhnya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah atau perintah orang tuanya, atau duduk-duduk dengan orang dewasa, termasuk bergotong royong. Misalnya ada gotong royong di kampung, di desa, di dusun kita, ajak anak itu, anak laki-laki tentunya di sini ya, ajak. Jadi membiasakan anak itu bergabung dengan orang-orang dewasa itu termasuk menumbuhkan kepercayaan diri mereka. Nah, tapi ingat, pernah saya sampaikan, jangan malah kebablasan. Anak itu sering bergabung sama orang dewasa, malah nggak pernah bergabung sama teman sebayanya. Itu juga nggak baik. Ya, nggak baik juga. Dua-duanya harus ditempuh. Yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan terhadap keilmuan. Nah, ini tentunya dengan mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sirah Nabi, ya, mengajari ilmu-ilmu yang kita kuasai. Yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri dalam hal ekonomi dan perdagangan. Nah, ini bagi para pedagang lah ini cocoknya, ya kan? Diajak jualan sesekali gitu kan. Tadi saya mau berangkat dari rumah, datang anak kecil kelas 3 SD mungkin Pak, bawa jange gitu jualan. Om, beli om. Oh, jualan mana rumahmu? Tembung. Rumahnya Tembung Pak, jualan di Wonosari. Jadi kemarin naik apa? Naik becak om. Pulang nanti gimana? Dijemput sama kakak. Ya, masih ada orang tua masih. Apa kerja orang tua? Bapak tukang, mama tukang cuci kan. Bapaknya tukang bangunan, mamanya tukang cuci katanya. Dia jualan apa namanya? Jange keliling gitu kan. Masya Allah. Ya, masih sekolah, masih umur. Nah ini ya, tapi kalau memang apa namanya nggak apa kali ya janganlah. Udah Ustaz, anak saya besok saya suruh jualan lah Ustaz, nggak usah sekolah gitu. Ya nggak gitu caranya. Ada waktu sesekali kita ajak anak itu berdagang, berjualan, supaya apa? Tumbuh rasa percaya dirinya. Ya. Nah, sekarang nanti dalam al-fikih ulama membahas, ulama fikih, hukum dagangan anak-anak itu bagaimana, hukum jual beli anak-anak sah atau tidak gitu kan. Nah, itu ulama nanti beda pendapat. Kemudian langkah yang ke-8, nah ini masih sama ini, tarhib dan tarhib, memberikan motivasi atau kabar gembira dan menakut-nakuti.
dan menakut-nakuti. Nah, dalam hal ini ya mungkin nggak ada salahnya sih kita kasih motivasi dengan surga, kita takuti dengan neraka. Ya itu bagus. Nah, kalau kamu jadi anak soleh, rajin sholat, taat sama orang tua, akhlaknya baik, nanti masuk surga. Surga itu kayak mana Umi? Kayak mana nih? Oh, udahlah, banyak pertanyaan tuh Bapak Ibu. Ya kan? Kalau kamu bandel, nakal, nggak mau sholat, masuk neraka. Nah, itu harus ada langkah-langkah seperti itu gitu ya. Jadi nggak ada masalah sejak dini anak itu sudah dikenalkan surga, neraka, ya nggak ada masalah. Malah bagus. Ya, malah bagus. Kemudian yang kesembilan, memenuhi keinginan dan memuaskan anak. Nah, sekali lagi yang kesembilan ini bukan berarti berlebihan sampai kepada tahap dimanjakan, bukan. Tapi ada kalanya anak itu memiliki keinginan terhadap satu hal itu kuat, ya dikasihlah. Jangan terkadang kita ini terlalu kaku, orang tua nih Bapak Ibu. Nggak boleh manjakan anak. Akhirnya anak minta apapun nggak pernah dikasih. Ya nggak seperti itu. Ada hal mungkin itu memang berikan manfaat sama dia, dan memang dia pengen kali hal itu gitu kan. Dia lama tengoknya kawannya punya mainan misalnya kan, kumpulin duit lah, nanti beli itu gitu kan. Ya udah nanti dibelikan. Jadi jangan nggak ada, nggak usah beli, gitu kan. Nah, kadang gitu. Anak saya nyeleng gitu Bapak Ibu, nyeleng. Dua-dua tuh nyeleng, Farhan sama Royan. Udah ngomong apa, Abi nanti kalau bongkar celengan mau beli mainan ini dia katanya. Udah ngomong dia mau beli mainan apa gitu. Ya udah celeng aja dulu saya bilang. Nah, jangan nanti pas dibuka celengan nggak ada, kecewa dia. Ya, kecewa. Nah, jadi nggak ada masalah. Ada kalanya kita berikan apa yang dia mau itu lah. Tapi juga jangan setiap apa yang dia minta kasih. Nah, ini sudah masuk pada tahap tingkat memanjakan, nggak boleh. Akhirnya dia merasa setiap apa yang dia inginkan harus dapat. Itu nggak boleh. Ya. Nah, tapi ada kalanya kita memberikan apa yang dia inginkan sehingga dia merasa puas, ya, merasa senang. Ya. Ada kisah tentang Muawiyah dengan Ahnaf bin Qais, seorang ulama. Muawiyah ketika itu menjabat sebagai khalifah Bapak Ibu. Muawiyah punya anak namanya Yazid bin Muawiyah. Suatu kali Yazid mendatangi Ahnaf bin Qais, seorang ulama, ya, mengirim pesan kepada Ahnaf bin Qais. Ya. Artinya Ahnaf bin Qais Muawiyah bertemu dengan Ahnaf bin Qais, kemudian Muawiyah bertanya kepada Ahnaf bin Qais, "Wahai Abu Bahar, apa pendapatmu tentang anak?" Ditanya kepada Muawiyah, Muawiyah tanya kepada Ahnaf bin Qais, "Bagaimana pendapatmu tentang anak?" Maka Ahnaf bin Qais menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, yang namanya anak adalah buah hati dan pilar keberadaan kita. Bagi mereka kita adalah tanah yang rendah dan langit yang menaungi. Dengan merekalah kita bisa melompat kepada setiap kemuliaan. Oleh karena itu jika mereka meminta maka berilah, jika mereka marah maka buatlah mereka ridho, sehingga akan memberikan kecintaan mereka kepada kita serta mereka mau berkorban untuk kita nantinya." Ya kan? Jadi jangan terlalu kaku, jangan terlalu sama anak itu jangan terlalu pelit, terlalu kaku. Jangan kau menjadi beban yang memberatkan sehingga mereka akan bosan terhadapmu dan mengharap kematianmu lebih cepat dan benci bila dekat-dekat denganmu. Kalau udah dekat bapaknya, udah dekat uminya itu panas. Kita sering dengar tuh Bapak Ibu ya. Kadang kita bilang panas gitu kan. Ini anak saya ini sama saya panas. Kalau udah jumpa saya pasti berantem aja. Kadang kita gitu ya. Itu sebenarnya ada nggak gitu Bapak Ibu? Anak saya misalnya 5 atau 6, tapi yang ada yang nomor sekian, kalau jam saya panas berantem aja. Ya, nah, sebenarnya bukan karena itu, bukan karena panas tadi, ya, tapi karena apa tadi ini? Memang ada hal-hal yang dia kecewa sama kita, yang itu membekas. Gitu ya. Yang ke-10, langkah yang ke-10, mengulang-ulang. Ya, dalam memerintahkan anak. Di sini disebutkan pengaruh pengulangan dalam jiwa anak.
diambil contohnya sholat Bapak Ibu. Anak itu 7 tahun suruh sholat, 10 tahun nggak mau sholat pukul, berarti dari 7 ke 10, 8, 9, 10, 3 tahun. 3 tahun sholat satu hari 5 waktu, 5 dikali satu tahun berapa hari? 365. 5 dikali 365 berapa? Kemudian dikali 3, 5.000 sekian, berarti 5.000 sekian. Berarti dari jangka dalam 7 tahun Bapak Ibu sampai 10 tahun anak kita, berarti kita sudah suruh sholat sebanyak 5.000 berapa? 5.000 sekian kali, 5.000 kali suruh terus. Makanya sampai 10 tahun ini anak itu belum boleh dipukul, belum boleh, walaupun kadang nggak apa juga gitu kan ya. Belum boleh dipukul kalau dia nggak mau sholat. Kalau dia masih nggak mau sholat itu nggak boleh dipukul, nggak boleh dijewer gitu kan ya. Minimal mungkin dimarah, tapi dipukul jangan dulu ya. 5.000 kali. Artinya apa? Para ulama mengatakan ini merupakan pembuktian nubuah Rasulullah SAW, bagaimana ketika seorang sudah disuruh sebanyak 5.000 kali, tidak akan mungkin, pasti akan menjadi kebiasaan. Artinya apa? Tidak akan mungkin seorang disuruh sampai 5.000 kali kemudian nanti dia akan meninggalkan sholat. Tidak akan mungkin Bapak Ibu. Jadi sabar aja, coba kita perhatikan anak kita 7 tahun udah mulai suruh sholat, walaupun kadang dia 8 tahun 9 tahun kadang meninggalkan, nggak apa-apa, suruh lagi, suruh gitu ya. Makanya wadribuhum asyra, 10 tahun kalau nggak mau sholat, kalau nggak mau baru pukul, kalau nggak mau. Nah, tapi kalau kita rutin, kalau kita betul-betul jaga anak kita dari 7 tahun sudah kita suruh sholat terus, suruh jangan capek gitu kan, itu insya Allah di 10 tahun dia tidak mungkin tidak akan sholat. Nah, tapi kalau kita nyuruhnya setahun sekali, seminggu sekali, ya berat lah ya kan. Suruhnya sholat Jumat doang ya, 5 waktu lah dibanguni. Kalau udah 7 tahun itu 5 waktu dibanguni, disuruh sholat ya. Nah, ini pengulangan. Maka dalam Al-Quran surat Toha 132, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Nah, ini kata Allah apa? Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Maksudnya apa? Bersabar untuk terus terus diperintahkan. Ayo sholat, besok sholat, siang sholat, malam ayo sholat terus. Wastabir 'alaiha. Capek Ustaz, suruh-suruh aja. Udah besar kok Ustaz, udah 8 tahun, udah 9 tahun, capek. Jangan sampai 10 tahun ya. Nah, insya Allah bagi yang sudah menempuh 5.000 sekian lebih tadi, mudah-mudahan nanti anaknya gampang sholatnya Bapak Ibu. Itu sholat saja baru, belum nanti yang lain gitu kan. Jadi sering disuruh, sering diperintahkan tadi. Pengulangan itu akan berdampak pada jiwa mereka. Jadi jangan anak-anak sekali suruh sudah harus ngerti, nggak bisa lah, terus diulang. Yang ke-11, bertahap. Nah, ini bertahap. Jadi kita mau nggak mau Bapak Ibu, suka atau tidak suka, anak itu akan bertahap, didikan anak itu akan bertahap. Nggak bisa kita sekaligus gitu, nggak bisa. Kenapa? Rasul sudah katakan 7 tahun suruh sholat, 10 tahun baru pukul. Nggak maksudnya kan bertahap. Tahap pertama ketika anak 7 tahun, baru 7 tahun, sebelum 7 tahun ini kan, dia mungkin akan menyaksikan dulu mak bapaknya sholat gitu kan, dia lihat dulu. Sudah 7 tahun baru diajak sholat ya, baru diajak sholat. Walaupun kadang sebelum 7 tahun sudah ada yang mau diajak sholat ya. Anak saya yang nomor 2 Royan itu diajak sholat 5 waktu belum mau semua dia. Dia paling maunya itu Bapak Ibu diajak ke masjid subuh sama isya ya kan. Nah, itu pun kalau lagi lainnya zuhur, asar, maghrib agak susah ya. Zuhur subuh sama isya. Kadang subuh minta banguni, Abi banguni, nanti subuh banguni Royan mau sholat masjid. Tapi kalau zuhur, asar, kalau lagi moodnya lagi enak diajak mau dia. Tapi kalau lagi gak bad mood ya, ayo ke masjid yuk, sama abangnya diajak, nggak mau, dia diem aja dia. Nah, masih 5 tahun gitu ya, wajar ya. Nah, tapi apa, dia masih masa-masa menyaksikan dulu, dia lihat dulu, dia lihat kita dulu. Jadi jangan langsung kita garang gitu kan. Nah, belum, nanti 7 tahun baru ajak sholat ya, baru diajak sholat. Nah, kalau lagi mood dia tengoknya abangnya diajak, abang yang ngajak, ayo ya. Walaupun nanti kalaupun mood belum tentu juga di masjid tertib gitu kan. Nah, kadang tawaf dia di masjid, mau tawaf
ya kan? Suruh sholat dia malah tawaf. Namanya anak-anak 5 tahun, ya. Nah itu, jadi bertahap, sabar. Makanya dari 10 tahun pukul kalau mau sholat, mulai suruh puasa, gitu kan? Terus dilatih. Jadi dalam halal ibadah itu sebelum balik Bapak Ibu biasakan, terus biasakan sebelum dia balik. Kenapa? Nanti ketika dia sudah balik, dia sudah terbiasa. Kita akan berat kalau anak sudah balik, baru di situ kita suruh sholat, suruh puasa, wah berat. Ya, jadi jangan sampai nanti kita menyesal di akhir. Yang terakhir, langkah yang terakhir, langkah yang ke-12, memanggil dengan panggilan yang baik, memberikan lakop-lakop atau gelar yang baik kepada anak kita. Nah ini kadang kita kan niatnya bercanda gitu kan, karena bercanda akhirnya kasih panggilan yang kurang enak gitu didengar gitu ya. Nggak boleh. Rasulullah itu perhatikan, anak kecil Bapak Ibu 5 tahun main burung, burungnya sudah mati, anak burungnya sudah mati. Rasulullah panggil apa anak tadi? Abu Umair. Padahal masih kecil sudah dipanggil Abu Umair. Abu Umair itu maksudnya apa? Bapaknya Umair, mana anaknya? Masih 5 tahun, mana anaknya gitu kan. Nah tapi Rasulullah memberikan kunyah yang baik itu. Wahai Abu Umair. Ya, ini memberikan panggilan yang baik. Nah, coba kita cari panggilan yang enak gitu sama anak kita. Ya jangan kasih panggilan yang nggak enak gitu kan. Kayak apa misalnya? Apa misalnya yang nggak enak itu? Ya kan? Tak apa-apa lah, nggak tahu lah. Ya, jadi jangan. Ya gulam, bunai. Ya bunai. Bunai itu apa? Wahai anakku sayang, itu bunai. Ya bunai ya. Nah itu kan bahasa Arab. Nah, kecuali kalau Bapak Ibu mau ngomong bahasa Arab sama anak nggak apa-apa. Luqman itu kan ya bunai, ya bunai, ya bunai. Ya, memanggil anak dengan panggilan yang baik, yang sopan, yang dia senang. Ya bena akhi, wahai anak saudaraku. Kalau para sahabat dulu, ya bena akhi, wahai anak saudaraku gitu. Kalau kita apa? Wahai keponakanku gitu. Anak saudara ya keponakan gitu kan. Ya bena akhi. Jadi jangan dipanggil yang tengok, oh ada tompelnya, tompel, gitu kan? Tengok giginya agak onga-onga, onga, ompong misalnya gitu, ya kan? Tengok rambutnya tak ada, gundul. Gitu. Nah saya yang kecil dipanggil gundul, memang tak ada rambutnya gitu kan? Ya. Nah, sebaiknya dihindari yang seperti itu. Walaupun kita niatnya bercanda gitu kan, tapi sebaiknya dihindari. Tapi Bapak Ibu dimuliakan Subhanahu Wa Taala, itu 12 langkah metode mengembangkan mental anak, menjaga mental anak. Yang pertama tadi menemani anak, saya ulangi. Yang kedua menanamkan keceriaan dan kebahagiaan ke dalam jiwa anak. Yang ketiga menanamkan jiwa kompetitif, berlomba dan berikan hadiah kepada yang menang. Yang keempat memotivasi anak, sering motivasi. Jadi jangan anak itu malah dijatuhkan, dipatahkan semangatnya. Yang kelima memberikan pujian dan sanjungan. Yang keenam bermain dengan anak dan bertingkah seperti mereka sangat bermain. Nggak masalah, mereka main kuda-kudaan ya kita jadi kudanya, nggak ada masalah. Yang ketujuh menumbuhkan rasa percaya diri anak. Jadi ada 4 hal tadi ya, menumbuhkan rasa percaya diri anak. Yang kedelapan targhib dan tarhib, memberikan motivasi dan menakut-nakuti. Tapi takut-takutinya hal yang syar'i ya, jangan takut-takuti hal yang ayo hati-hati ada setan. Jangan lewat situ, jangan situ ada setan itu, ada hantu. Nah itu nggak boleh Pak. Ya, itu nggak boleh. Nggak kita gitu pun anak kita udah takut gitu, kita gitukan lagi gitu kan. Kemudian memenuhi keinginan dan memuaskan anak. Ada kalanya kita memberikan keinginan dia apa, penuhi. Walaupun jangan berlebihan, sehingga terkesan apa yang dia ingin harus dapat. Nah itu juga salah. Ya, salah. Ada kalanya hal yang dia inginkan apalagi bermanfaat, berikan. Yang ke-9, yang ke-10 mengulang-ulang terus dalam menyuruh anak, memerintahkan. Tadi salah satu contoh sholat. Jadi jangan bosan. Nah, misalnya anak kita nggak rapi gitu kan, setiap pulang sekolah sepatunya tercampak kemana-mana. Ya udah, rapikan sepatunya. Besok gitu lagi, rapikan lagi. Memang gitulah. Sampai dia terbiasa. Ya walaupun kadang anak orang ada yang memang sudah dari kecil sudah rapi gitu kan, gitu rapi. Ya, jangan samakan lah. Mungkin anak kita termasuk yang apa gitu kan. Ya udah nggak ada masalah. Tas di timur, sepatu di barat, apa lagi? Baju di selatan, ya kan? Nah, akhirnya
Uminya ngamuk-ngamuk. Yang ke-11 bertahap dalam melangkah. Tadi dalam itu bertahap. Yang terakhir memanggil dengan panggilan yang baik, kunyah, gelar yang baik. Sehingga mudah-mudahan dengan itu mental anak kita tumbuh dengan baik, ya. Tidak kemudian penakut, tidak minder, tidak mendendam dan lain macam sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri, silakan Bapak Ibu.